Bayangin kamu lagi pengen liburan setelah pusing UTS. Pakai ChatGPT, kamu minta dibikinin itinerary. Dia bakal ngasih jadwal perjalanan yang estetik banget. Tapi ujung-ujungnya kamu tetap harus buka aplikasi travel sendiri, ngecek kalender, nyocokin jam penerbangan, dan booking tiketnya manual. Nah, ini yang namanya passive AI atau AI pasif. Dia cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa action. Sekarang, bayangin kamu cuma ngetik, beliin gue tiket ke Jepang di bawah 10 juta. Terus kamu tinggalin tidur. Si AI bakal ngecek kalender kamu buat nyari tanggal kosong, scrolling internet nyari tiket termurah, masuk ke website maskapai, masukin detail kartu kredit lo, dan tiba-tiba boarding pass-nya udah masuk ke email lo. Ini baru namanya agentic AI atau AI agen. Ibaratnya, ini bedanya AI yang cuma punya otak sama AI yang punya otak plus tangan. Tapi, apa jadinya kalau tangan ini malah blunder atau parahnya ngabisin duit kamu buat hal yang salah? Tahun 2024 sering banget disebut sebagai tahunnya agen. Kita lagi ngelihat shifting teknologi gila-gilaan yang jauh melampaui chatbot yang biasa kamu pakai buat bantuin nugas. Kita lagi transisi dari AI yang cuma asik diajak chat, jadi AI yang bisa bertindak. Gue udah ngebedah framework atau kerangka kerja dari Microsoft, IBM, dan developer top lainnya buat ngeliat gimana sih sebenarnya cara kerjanya. Mari kita skip bahasa-bahasa marketing yang ribet, langsung ke arsitektur aslinya yang bakal ngubah total cara kamu pakai laptop selamanya. Biar paham arahnya kemana, kita harus lihat 3 level evolusi AI. Level 1, Generative AI atau AI generatif. Ini yang sering kamu pakai tiap hari. Anggap aja dia copywriter yang pinter, jago banget disuruh nulis email, ngerangkum materi kuliah, atau nyari ide. Dia dibangun di atas Large Language Model atau LLM, yang intinya tuh mesin pencocok pola yang dilatih pakai data se-internet. Kamu kasih prompt, dia nebak kata selanjutnya. Tapi sifatnya pasif. Dia nunggu disuruh dan kelar jawab, ya udah kelar. Dia nggak ingat siapa kamu di luar sesi chat itu. Dan pastinya, dia nggak bisa ngeklik tombol di website buat lo. Level 2, AI Workflows atau alur kerja AI. Ini ibarat jalur kereta. Kamu mungkin tahu tools kayak Zapier atau Make.com. Kamu bikin aturan kaku, kalau ada email masuk dari dosen pembimbing, save ke Google Drive. Si AI bakal ngikutin jalur ini dengan sempurna tiap saat. Tapi kalau ada yang berubah, misal format emailnya beda, atau drive kamu penuh, sistemnya bakal error. Dia nggak bisa adaptasi. Ini emang otomatisasi, tapi nggak cerdas-cerdas amat. Level 3, AI Agents atau agen AI. Nah, disinilah kita sekarang. Ini ibaratnya kamu ngerekrut asisten pribadi. Agent ini nggak cuma ngikutin jalur kereta. Dia punya tujuan atau goal. Kalau kamu nyuruh si agent jadwalin kerja kelompok, dan dia lihat kalender kamu penuh, dia nggak bakal cuma ngasih pesan error. Dia bakal mikir, oke, kalender penuh, berarti gue harus nyari jadwal alternatif, atau gue nanya langsung aja ke anak-anak kelompok bisanya kapan. Dia sadar ada masalah, bikin keputusan, dan ngambil action baru. Kemampuan buat ngejar tujuan secara mandiri, nyari jalan keluar tanpa harus kamu tuntun terus, inilah yang disebut agency, atau kemandirian. Gimana sih cara kerja si agen? Bukan sihir bro, ini murni arsitektur. Spesifiknya, ada framework yang sering disebut developer sebagai react, reason, and act, mikir dan bertindak. Kamu bisa ngebayangin agen ini punya 3 bagian utama. Otak, ini si LLM-nya. Bagian ini yang ngasih kemampuan logika dan bernalar. Tangan, ini jembatan dia ke dunia luar. Bisa pakai kalkulator, kolom search Google, connect ke aplikasi travel, atau akses ke email kamu. Catatan, memori. Buat dia nulis dan nginget apa yang lagi dikerjain. Mari kita lihat contoh balik ke case liburan tadi. Pas kamu ngasih tugas rumit, si otak bakal mecah tugasnya, chain of thought. Dia mungkin bergumam sendiri. Pertama, gue harus tahu budget user. Terus, gue cek jadwal penerbangan. Baru deh gue bandingin harganya. Dia nggak asal tebak. Dia bakal pakai tangannya buat nyari tiket. Begitu dapat data, dia tulis di catatan. Terus dia ngevaluasi kerjaannya sendiri. Dia mungkin mikir, bentar, penerbangan ini transitnya 20 jam, user benci nunggu lama, gue cari lagi deh. Siklus dari observasi, mikir, bertindak, dan ngulang terus ini yang bikin AI kerasa hidup. Bakal makin gila lagi kalau kita udah nggak ngomongin satu agen, tapi sebuah tim.
Di sistem yang lebih advance, kamu mungkin punya orchestrator agent, ibaratnya ketua panitia. Kamu bilang ke si ketua kalau kamu mau ke Jepang. Terus dia nge-hire flight agent buat ngurusin tiket, weather agent buat ngecek cuaca biar outfit kamu pas, dan visa agent buat ngecek syarat paspor. Agen-agen ini pada ngobrol dan tukeran info di background, sampai akhirnya si ketua ngasih kamu satu rencana liburan yang udah matang. Kedengerannya utopia banget kan? Kayak kita nggak perlu lagi ngerjain tugas-tugas admin yang ngebosenin. Tapi ada sisi gelap dari agentic AI. Banyak tutorial di luar sana cuma mentok di bagian keren-kerenan. Padahal kita wajib bahas risiko ngasih tangan ke AI. Kalau ChatGPT biasa halusinasi, error atau ngaco, kamu paling dapat kalimat aneh atau fakta sejarah palsu pas bikin esai. Ngeselin, tapi masih aman. Tapi kalau agentic AI yang halusinasi, dia punya kuasa buat ngelakuin tindakan. Artinya, dia bisa aja ngebeliin tiket non-refundable ke kota yang salah, ngapus file skripsi dari laptop kamu, atau ngirim email ngawur ke dosen. Kita nyebutnya halusinasi bersenjata atau punya tangan, dan risikonya jauh lebih ngeri. Ada juga masalah soal kecepatan dan fraud atau penipuan. Kita lagi masuk ke era agentic commerce. Bayangin, lagi war tiket konser idola kamu. Dulu saingan kamu cuma sesama manusia. Sekarang, saingan kamu bisa jadi ribuan agen bot pinter yang bisa navigasi website, ngisi form, dan check out cuma dalam hitungan milidetik. Kita udah mulai ngelihat grafik fraud meroket gara-gara agen dipakai buat refund paksa atau ngetes ribuan kartu kredit curian secara instan. Ini bukan cuma soal kemudahan, tapi soal kecepatan interaksi otonom yang bisa bikin server dan kita manusia biasa kewalahan dalam sedetik. Ini ngebawa kita ke masa depan cara kita interaksi sama teknologi, yaitu Agentic Operating System atau OS berbasis agen. Apple dan Microsoft udah mulai nanam agen-agen ini dalam sistem operasi mereka. Sebentar lagi, kamu nggak bakal capek-capek ngebuka aplikasi. Kamu nggak buka Excel buat bikin grafik. Kamu nggak buka Shopee atau Tokopedia buat nyari barang. Kamu cuma butuh tahu outcome atau hasil apa yang kamu mau. Interface atau tampilan aplikasi pelan-pelan bakal hilang. Tapi, ini butuh perubahan pola pikir gede-gedean dari kamu. Kamu bukan lagi operator yang ngetik dan ngeklik. Peran kamu sekarang naik kasta, jadi manajer. Dan layaknya ngerjain proker di kampus, kalau kamu ketua yang buruk, anggota kamu, si agen, bakal ngacau. Kamu harus belajar cara ngeaudit hasil kerjaan mereka. Kamu wajib terapin sistem human in the loop. Sistem di mana agen boleh kerja sendiri, tapi harus nunggu ACC kamu sebelum ngelepas duit atau ngirim pesan penting. Kita lagi berdiri di garis start era baru. Teknologinya emang mind-blowing, tapi butuh kehati-hatian. Mulailah dari yang kecil. Coba pakai AI agen buat tugas yang resikonya rendah, kayak riset paper atau bantu ngoding. Tapi tetap, verifikasi semuanya. Lihat cara mereka mikir. Dan please, buat sekarang, jangan pernah kasih password M-Banking kamu ke mereka dulu ya.